Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah dan bengkel terbakar di kota Jayapura. Antisipasi gempa susulan, BPBD dirikan tenda darurat di halaman rumah sakit. Antisipasi serangan kelompok bersenjata Kodam 17 Cendrawasih siagakan 230 tentara pengamanan bandara di 12 kabupaten. Kebakaran menghanguskan satu mes dan sebuah bengkel di Jalan Tanjung Ria Deplat, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Api pertama kali muncul dari salah satu mes toko yang kemudian merambat dengan cepat dan membakar mes lain serta bengkel. Warga berusaha membantu memadamkan api, namun api terus membesar. 2 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura dan mobil water cannon milik Polda Papua dikerahkan untuk membantu pemadaman. Kurang lebih 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. 4 kakak, sementara waktu untuk 4 kakak. Tidak ada korban jiwa, hanya korban material yang ada di bangunan tersebut. Sudah ada penyebab? Penyebabnya belum ada, karena kita harus nanti diidentifikasi dulu. Setelah nanti pendinginan dari pemadam kebakaran, ABC Polda dan Polresta, setelah selesai baru nanti olah TKP, diidentifikasi sebabnya apa. Apa kendaraan yang bantu? Untuk kendaraan nih ABC Polda 2, Polresta 1, ada 3 ya? 3, ABC ada 3, kebakaran ada 2. Nanti beberapa suplai yang langsung mengisi ke pemadam kebakaran ataupun ke ABC, biar ABC dan pemadam kebakaran tidak bergerak. Ada 3 unit mondar mandir mereka. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun banyak barang-barang berharga yang tidak bisa diselamatkan, sehingga kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Guna mengantisipasi gempa susulan yang masih terjadi di Jayapura, RSUD bersama BPBD membangun 2 tenda darurat di halaman rumah sakit. Tenda darurat ini khusus diperuntukkan bagi pasien anak-anak apabila terjadi gempa susulan. Gempa bermagnitudo 5,2 yang mengguncang kota Jayapura pada Selasa lalu menyebabkan warga Jayapura mengungsi, termasuk pasien di RSUD Jayapura. Mereka harus dievakuasi ke halaman rumah sakit. Wali Kota Jayapura meninjau langsung pasien yang sementara waktu dibaringkan di tenda darurat RSUD Jayapura. Franz berharap rumah sakit tetap melayani pasien dalam kondisi apapun bila gempa susulan terjadi. Nah, dengan kejadian itu ternyata menunjukkan bahwa belum ada, sampai hari ini belum ada tren untuk menunjukkan penurunan. Tetapi bisa sewaktu-waktu muncul. Karena itu masyarakat tetap waspada, siaga atas situasi yang tidak menentu, karena ini bencana gempa ya, kita tidak bisa prediksi. Lalu yang berikut juga saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi, terpengaruh dengan berbagai isu, terutama isu mengenai masalah tsunami dan lain sebagainya. Percayalah kepada informasi yang resmi oleh dinas institusi resmi, dari BMKG. Di situ sudah ada syarat-syarat kalau mau tsunami. Misalnya gempa itu di atas 6,5 skala Richter. Lalu penurunan air laut pun juga seperti yang sekarang ini, dia cepat sekali dia turunnya, drastis. Kecepatannya jauh melebihi kecepatan ikan. Berarti lebih sangat cepat sekali. Sehingga ada tanda-tanda itu, lalu ada bunyi sirene dan lain sebagainya. Jadi sepanjang itu belum gejala ataupun fenomena terjadi, maka itu aman dari tsunami.
Menurut data Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, wilayah 5 Jayapura hingga Kamis kemarin telah terjadi 321 gempa bumi yang mengguncang Jayapura dan sekitarnya. 39 diantaranya dirasakan masyarakat. Wali kota juga meminta masyarakat dan petugas medis tidak perlu panik yang berlebihan dan tetap waspada. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sekitar 60 kapal nelayan yang sedang mencari ikan di Laut Arafura, Papua Selatan, selama lebih dari 2 minggu terjebak cuaca buruk di laut, akhirnya berhasil memasuki dermaga perikanan samudra. Kapal nelayan mencari perlindungan akibat cuaca buruk yang menyebabkan gelombang tinggi di laut. Sejumlah nelayan mengatakan mereka sudah lebih dari 2 bulan berada di tengah laut untuk mencari ikan, namun tiba-tiba cuaca buruk melanda yang menyebabkan ombak tinggi hingga 4 meter disertai hujan dan angin kencang. Mereka ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri dengan bergerak memasuki dermaga perikanan Merauke. Ini ada berapa kapal ini semalam masuk ini, Mat? Sudah berapa kapal tadi malam ini masuk karena terjebak di laut. Oh, berapa lama di laut? Sudah hampir 2 bulan, tapi kebanyakan berlindung karena gelombang besar. Gelombang besar ya? Ya, gelombang besar tidak mencari karena tidak mencari, terpaksa masuk. Jadi tadi malam baru sempat masuk ini? Ya, baru sempat masuk. Baru sempat masuk ya? Iya. Jadi sementara tidak melaut dulu ya? Tidak lah dulu. Nah, nganggur-nganggur dulu, tunggu cuaca dulu. Kenapa, Mat? Tunggu cuaca dulu. Yang bagus ya? Ya, yang bagus. Baru keluar. Sambil tunggu izin. Jadi tadinya itu mau masuk tapi terjebak ombak besar Ya, gitu ya? Terjebak. 80-an kapal ya, Pak? Ya, sekitar 80-an lah. Yohanes, ini kapal tadi malam baru masuk ya? Iya. Ada berapa banyak? 80-an ya? Ada sekitar 80-an. Itu kenapa sampai bisa masuk itu? Ombak di laut. Ombak di laut? Iya. Terjebak di laut situ? Iya. Oh, baru berlindung di mana? Di pulau mana situ? Pinggir saja. Ada berapa lama di luar situ? Ada berapa? Ada 2 minggu? 2 minggu sudah. 2 minggu ya? Iya. Ini tadi malam baru masuk semua ini ya? Di mana baru masuk semua. Kapan rencana berangkat? Belum ada? Belum ada. Belum ada izin ya? Iya. Oh. Hingga saat ini cuaca buruk dengan gelombang laut tinggi masih terjadi dan pihak otoritas yang berwenang belum mengizinkan para nelayan melaut hingga cuaca kembali membaik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kodam 17 Cendrawasih menyiapkan 230 personel Satuan Tugas Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat TNI Angkatan Udara untuk mengamankan bandara di wilayah pegunungan Papua dari ancaman kelompok separatis teroris. TNI telah menempatkan anggota Kopasgat di 12 bandara dan lapangan terbang yang tersebar di beberapa kabupaten, diantaranya Intan Jaya, Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Puncak. 8 bandara yang sementara masih kita anggap bandara-bandara ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya sebagai sarana transportasi. Jadi tidak hanya digunakan oleh aparat TNI dalam melaksanakan TNI Polri dalam melaksanakan tugas, tapi kita juga prioritaskan bandara-bandara dalam rangka mendukung kebutuhan masyarakat. Berarti ini hanya untuk di Provinsi Papua aja ya? Maksudnya di Papua ya, Korem 172. Ada bandaranya ada 8, posnya ada 12. Mungkin ada penekanan terkait bandara-bandara yang dianggap sangat rawan gitu. Ya, karena pengalaman kemarin kan di Gwirok itu ya, alhamdulillah dengan dibukanya Gwirok bandaranya sekarang kan pengungsian sudah kembali. Ya, kemudian ada beberapa titik-titik lain seperti di Tanjaya, di Pegunungan Bintang, ya, di Puncak, ya. Kemudian di Duga juga ini termasuk yang rawan ya, kemarin sempat dibakar di pos yang dekat dengan bandara itu. Nah, kita berharap nanti ke depan kita akan lebih aktif lagi dalam melaksanakan kegiatan pengamanan tersebut sehingga bandara ini memang benar-benar safety. Kalau enggak nanti pilotnya nggak mau mendarat di situ, nggak mau angkut masyarakat. Maijen Mustafa juga meminta seluruh personel Kopasgat agar selalu bersinergi dengan pemerintah daerah maupun satuan lain di mana mereka bertugas sehingga tidak terjadi gesekan di lapangan. Ia menegaskan apabila terdapat permasalahan segera dilaporkan kepada komandan satuan untuk diambil tindakan secara cepat dan tepat. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Dapat mengisyaratkan pasukan upacara.
Pemilu dan pilkada sebentar lagi akan berlangsung dan dalam pesta demokrasi ini sudah bermunculan sejumlah calon yang bersaing ingin merebut hati rakyat atau pemilih. Mereka menggunakan berbagai cara termasuk memanfaatkan aparatur sipil negara atau ASN. Wakil Bupati Merauke meminta seluruh ASN agar bersikap netral dan tidak berpihak kepada calon yang bersaing. Ia berjanji akan bertindak tegas bila ada ASN yang ikut dalam politik praktis. Atau umpamanya ada ditemukan Pak Wakil ASN yang mungkin terlibat dalam politik praktis, seperti apa nanti sanksinya itu? Ya, tentu nanti Pak Sekda akan menertibkan, menegur secara lisan tertulis dan sesuai dengan aturan lah. Kalau sidak ini jangan diartikan politik, tidak. Iya. Murni untuk perbaikan pelayanan masyarakat. Tahun ini dikenal sebagai tahun politik karena tahun 2024 mendatang berlangsung pesta demokrasi untuk memilih presiden dan anggota legislatif di tanah air. Saat ini sudah ada sejumlah nama yang digadang-gadang bakal maju bersaing, antara lain Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Walaupun kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika terus menurun, namun penjual masker masih tetap berjualan. Seperti terlihat di Jalan Budi Utomo, penjual masih menjajakan beragam jenis masker. Hairul, salah satu penjual di sini, mengatakan masih menjual masker karena masih ada warga yang membeli dan membutuhkan. Namun ia mengakui penjualan masker tidak sebanyak ketika pandemi melanda, di mana per hari ia bisa meraup untung hingga Rp700.000. Saat ini Hairul mengaku rata-rata keuntungannya hanya Rp200.000. Ya, lumayan lah, masih ada kayak dapat 200.000 gitu. Lumayan lah. Untuk per hari itu? Iya, kayak dijamin sudah begitu kan. Kayak 1 hari kayak dapat 200 gitu. Tetap saja ada yang beli? Masih ada yang beli. Lumayan lah. Iya. Ketika saya sendirian lagi menjual. Tadi juga di KPS kan. Ya. Jadi ini tempatmu tetap di sini atau ada pindah-pindah? Ya, ada di sini aja tempatnya. Gitu. Pindah lagi. Dari sini udah enak. Iya. Orang udah anak sekolah kalau belum tahu sih juga ya, karena kalau udah habis kan beli lagi itu. Udah beli ini kan bentar beli lagi. Kalau habis beli lagi. Iya. Oh gitu. Kalau nggak beli lagi habis. Ini ngambilnya dari mana ya, Mas? Ya sambilnya dari pihak-pihak. Iya kan agen. Agen ya. Ya jualnya murah, kita jual yang ada di sini kan. Harga masker pun juga tidak semahal tahun sebelumnya. Untuk jenis yang biasa kini dijual 2 lembar seharga Rp5.000. Sedangkan untuk yang berbahan lebih tebal dijual Rp10.000 untuk 3 masker. Penjualan masker memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang booming. Namun tidak ada salahnya untuk tetap waspada dan mengenakan alat pelindung sederhana ini. Mengingat kasus COVID belakangan justru melonjak di Cina. Dan sewaktu-waktu bisa bermutasi kembali. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sama akan ada dalam Ratusan napi di Lapas Kelas 2B Merauke melaksanakan perayaan Natal bersama petugas lapas yang berlangsung di Aula Lapas Merauke, Kamis kemarin. Dalam perayaan Natal itu, Kakanwil Kemenkumham Papua menghimbau narapidana agar berperilaku baik selama menjalani hukuman. Mari taati semua aturan tata tertib yang ada di lapas ini, dan melalui momentum Natal ini, saudara-saudara bisa berubah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saya sudah sering mengatakan bahwa semua yang ada di lapas ini pasti akan berakhir. Hanya mereka yang divonis pidana mati yang tidak bisa dirubah status pidananya. Tapi kalau yang dipidana seumur hidup itu bisa berubah. Kalau 10 tahun tinggal di lapas menjadi baik. Untuk itu, saudara yang tidak divonis dengan pidana seumur hidup, apalagi pidana mati, terbaiklah di sini. Karena semua pasti akan berakhir di sini. Tapi satu yang pasti, ketika Anda keluar dari sini, Anda harus jauh menjadi orang yang lebih baik ketika Anda datang seperti awal. Itu harus menjadi motivasi. Karena saya sudah sering juga katakan, tidak ada seorang pun yang lahir dari kandungan ibunya terus memilih hidup tinggal di lapas.
Kegiatan ini dihadiri seluruh penghuni lapas yang beragama Kristen dan Katolik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kapal pengangkut alat berat tenggelam di perairan Laut Tanjung Seger, Kabupaten Sorong. Kapal bertolak dari Kabupaten Teluk Bintuni pada 29 Desember lalu menuju Kabupaten Sorong. Di tengah perjalanan kapal diterjang gelombang tinggi sehingga akhirnya tenggelam. Tim SAR Sorong yang mendapat laporan langsung menerjunkan anggotanya untuk melakukan pencarian. Di lokasi kejadian, tim SAR akhirnya berhasil menemukan 9 dari 10 penumpang kapal. Seorang ABK hingga berita ini disusun belum ditemukan. Gempa tektonik dengan magnitudo 4,9 terjadi di kota Jayapura. Sejumlah kaca di restoran, hotel, dan perkantoran rusak akibat gempa yang melanda kota Jayapura. Hasil analisis BMKG, epicenter berada di darat pada koordinat 2,53 lintang selatan atau tepatnya pada jarak 14 km arah timur laut kota Jayapura. Warga diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga meminta warga menghindar dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa, serta memeriksa dan memastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa. Lima kios dan 2 ruko di Koya Barat, kota Jayapura hangus terbakar. Api diduga berasal dari salah satu warung makan lalu merembet dengan cepat dan membakar kios lain. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun karena bangunan banyak terbuat dari kayu, api semakin cepat membesar. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan pemerintah kota Jayapura untuk membantu memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Kenapa itu? Ketika banyak orang di Timika berpesta menyambut tahun baru, pria ini justru bernasib sial. Ia dikeroyok warga lantaran mencoba merampas tas seorang pengendara sepeda motor di Jalan Hasanuddin, Timika. Warga yang menangkap basah langsung memukul pelaku beramai-ramai. Beruntung pelaku segera diselamatkan dan langsung diamankan di kantor polisi. Kepolisian Resort Yaukimo menggerebek sejumlah kos-kosan yang terletak di Jalan Paradiso, Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kos-kosan ini sejak lama disinyalir dijadikan tempat peredaran minuman keras. Penggerebekan berawal dari ditangkapnya sejumlah pemuda yang tengah mabuk minuman keras di suatu lokasi. Dari hasil interogasi, polisi kemudian menemukan puluhan botol minuman keras yang disembunyikan di plafon rumah kos. Seluruh minuman keras tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Yaukimo. Pemerintah telah menurunkan harga BBM non-subsidi untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Namun untuk harga solar subsidi tidak ikut turun. Hal itu membuat sopir truk yang selalu membeli solar kecewa. Padahal menurut sopir, mereka banyak terbebani dengan harga solar saat ini.
ditambah dengan sistem penjatahan sebesar 30 liter per hari sehingga tidak mencukupi. Sebaliknya, penurunan harga BBM non-subsidi ini disambut gembira warga Merauke. Meski harganya turun, namun tidak terlihat adanya antrian panjang kendaraan di tempat pengisian BBM non-subsidi. Kemeriahan malam pergantian tahun diwarnai dengan pesta kembang api yang dipusatkan di lapangan Borasi Manokwari, Papua Barat. Sebelum pesta kembang api dimulai, ribuan warga sudah berkumpul di lapangan Borasi sejak pukul 10 malam. Lima perwakilan tokoh agama berdoa untuk tahun yang baru agar semakin aman dan damai. Sebelumnya juga berbagai perwakilan tokoh masyarakat, agama dan adat menandatangani surat pernyataan Papua Barat damai dan aman di tahun 2023, di mana tahun ini adalah tahun politik. Sudah menjadi kebiasaan, setelah libur panjang banyak pegawai atau ASN yang bolos bekerja saat hari pertama masuk. Padahal masa libur terbilang lama, sejak tanggal 22 Desember lalu. Hal tersebut terlihat di kantor Bupati Merauke. Banyak kursi dan meja yang kosong di hari pertama bekerja, Rabu kemarin. Dari 200 pegawai yang terdaftar di kantor Bupati, hanya 40 orang yang masuk bekerja. Asisten 3 Setda Merauke akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang bolos bekerja. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.